Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita memasuki bab baru tentang pemberdayaan komunitas. Nah, di sini dapat kalian lihat tentang pengertian dari pemberdayaan komunitas. Kalau di buku itu di halaman 143. Nah, pemberdayaan komunitas adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Nah, di sini kemudian pemberdayaan komunitas sejalan dengan konsep community development, yaitu proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari semua komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Nah, kalau kita lihat untuk yang sekarang, contoh realnya untuk pemberdayaan komunitas adalah yang berkaitan dengan komunitas yang membantu yang terkena musibah. Yang sekarang adalah musibah apa? Banjir. Ya, banjir. Nah, Banjir komunitas bandang. komunitas yang berkontribusi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir itu salah satu contoh komunitasnya apa? BNPB. Terus apalagi yang dari masyarakat sendiri? Komunitas relawan ada juga loh. Nah, karena kan tidak mungkin ya tadi cuma satu komunitas, pasti banyak komunitas-komunitas lain yang membantu. Ada juga yang dari sekolah kita, misalnya OSIS. Nah, itu kan juga membantu yang terkena bencana alam, yaitu banjir yang sekarang terjadi. Nah, kita lihat di sini tadi, pemberdayaan komunitas adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial. Ya tadi, yang awalnya tidak ada perkumpulan atau komunitas, kemudian dibuat perkumpulan atau komunitas untuk membantu atau memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi atau kondisi diri sendiri. Ya tadi memperbaikinya adalah memperbaiki misalnya tadi membantu yang terkena bencana Banjir. alam, yaitu bencana banjir. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi di sini pemberdayaan komunitas sejalan dengan konsep community development, yaitu proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari semua komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Tadi sudah Ibu jelaskanlah. Kemudian selanjutnya selanjutnya dimensi kehidupan dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama adalah bebas memenuhi keutuhan Baik dalam bentuk mengembangkan pendapat, kebutuhan pendidikan, kesehatan, perbaikan lingkungan, meningkatkan kualitas rumah, pangan, santan, papan, dan sebagainya. Nah, kalau yang terjadi saat ini, contoh realnya yang mana? Kalau yang dari yang A? Apakah dalam bentuk mengemukakan pendapat, keutuhan pendidikan, kesehatan, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas rumah, pangan, sandang, papan, yang mana-mana yang termasuk untuk yang memang terjadi saat ini? Perbaikan lingkungan.
Ya, perbaikan lingkungan. Misalnya Kesehatan, contoh Bu. bentuknya seperti apa? Untuk perbaikan lingkungan, Memperbaiki bendungan yang jebol. nah, bisa. Kemudian kalau yang Rumah-rumah yang rusak. iya. Nah, kemudian ada juga kan yang nih, yang pangan. Pangan itu tadi membantu yang kena korban banjir. Berbagi nasi bungkus kalau ada loh. Nah, Bagian Ada. relawan, ya. Kemudian sandang ini dari segi pakaian. Adalah juga sudah berbagi pakaian, misalnya untuk korban banjir yang bajunya basah dan sebagainya kan ada loh yang kada sempat misalnya mengangkat baju dan sebagainya. Jadi berbagi sandang. Kalau yang banyak itu pangan panglah. Bagi roti. Iya, bagi roti, kemudian bagi nasi bungkus, bagi mie biasanya lah. Selanjutnya menyangkut sumber-sumber produktif sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh barang-barang dan jasa yang mendukung kehidupannya. Nah, ini kalau apa? Ini misalnya salah satu contohnya kalau dikaitkan misalnya dengan yang sekarang dari apa? Dari para komunitas yang membantu dari segi memperoleh barang-barang. Kalau barang-barangnya tadi kan ya tadi dari segi bantuan-bantuan yang diberikan yang berupa barang dan jasa. Jasanya tadi kan berupa bantuan misalnya membantu untuk mengungsi dan sebagainya. Kalau misalnya sebelum terjadinya banjir, contoh komunitas itu seperti ibu-ibu PKK. Nah, biasanya kalau ibu-ibu PKK itu apa-apa saja kegiatan mereka? Arisan, yasinan, Rumput. pengajian. Ya, bisa itulah. Kemudian adalah yang kegiatannya misalnya membuat barang-barang tertentu. Ada, Bu. Untuk Ada. dijual. Ya, misalnya barangnya seperti apa? Misalnya seperti kerupuk, makanan khas daerah masing-masing. Iya. Baju batik. Nah, berarti itu termasuk yang inilah untuk memperoleh barang-barang. Nah, kalau misalnya jasa, memperoleh jasa tadi, jasa pelatihannya lah, sehingga dapat mereka membuat barang-barang yang dapat dijual. Kemudian yang C, apa di situ yang C? Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Iya. Ya tadilah misalnya dari segi ikut pelatihan itu kan berarti berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, tujuan dari pemberdayaan komunitas sendiri itu adalah peningkatan standar hidup, meningkatkan percaya diri, dan peningkatan kebebasan setiap orang. Ya, peningkatan standar hidup. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh ketika mereka diberikan pelatihan, misalnya pelatihan membuat kerupuk tadilah, atau misalnya pelatihan menjahit, berarti itu untuk meningkatkan standar hidup. Kemudian meningkatkan percaya diri. Karena tadi sudah ada memiliki keterampilan, kemudian memiliki tambahan penghasilan, kemudian peningkatan kebebasan setiap orang. Kita lanjutkan. Nah, untuk melaksanakan pemberdayaan komunitas dengan konsep community atau SCBD, ada beberapa karakter utama yaitu SCBD berbasis sumber daya masyarakat, CBD berbasis partisipasi masyarakat, dan yang terakhir CBD berbasis berkelanjutan. Nah, di sini
Untuk yang berbasis sumber daya manusia atau sumber daya masyarakat, sumber daya manusia lah, Ibu salah tulis di sini. Ya, CBD berbasis sumber daya manusia. Nah, itu tadi misalnya seperti diadakannya pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemudian berbasis partisipasi masyarakat seperti yang tadilah, yang contohnya untuk membantu saudara-saudara kita yang para relawan yang membantu saudara kita yang terkena musibah kebanjiran. Kemudian CBD berkelanjutan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ya, pemberdayaan komunitas dapat dilihat dari dua sudut pandang. Nah, yang pertama pendekatan apa di situ? Defisit based. Pendekatan defisit. Pendekatan defisit based. Ya. Dan pendekatan strength. Yang kedua Pendekatan strength SB. based. ya. Nah, di sini yang pertama, pendekatan ini terpusat pada berbagai permasalahan yang ada dan upaya-upaya pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, itu tadi apa? Pendekatan strength based. Strength based berbasis kekuatan. Merupakan hasil dari metode yang berpusat pada kemampuan yang dimiliki oleh komunitas individu atau masyarakat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Iya. Nah, untuk yang pertama ini contohnya yang seperti apa? Terpusat pada berbagai permasalahan yang ada dan upaya-upaya untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Tadi kan sudah ada Ibu berikan contoh. Nah, itu yang termasuk yang mana untuk yang ini? Bencana banjir tadi, Bu. Iya, bagus. Ya, seperti tadi untuk mengatasi permasalahannya misalnya seperti bencana banjir dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang mana? Itu sudah ada Ibu contohkan juga, yang tadi sudah ada Ibu contohkan. Berarti masuk yang mana? Budaya Yang mana tadi? Yang ibu-ibu PKK tadi, Bu. Iya, yang kedua tadi yang termasuk dari ibu-ibu PKK. Nah, itu tadilah. Jadi kalian sudah bisa membedakan yang mana yang pendekatan defisit based dan strict based. Kemudian kita lanjutkan. Ada mau diubah. Tengah. Udah mau ke bawah.
Tadi. Nah, ini kita lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan serta kendala dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama kita memasuki dari segi kelebihan pemberdayaan komunitas. Sedang Ibu lihat dulu nama-namanya lah. Lisa Andriani. Ibu. Ya, silakan dibaca yang nomor 1. Memudahkan dalam berkoordinasi antara individu. Ya, misalnya ini contohnya seperti apa? Contoh dari komunitasnya apa, kemudian bentuk koordinasi antar individunya seperti apa? Lisa tadi dari awal atau hanya masuk? Halo Lisa. Tengah aja Bu ya tadi. Oh ya Kak. Ada Kak sudah mendengar contoh komunitas yang Ibu yang Ibu bacakan tadi? Jen. Ada Kak? Iya. Nah, misalnya contohnya ibu-ibu PKK. Nah, kayak apa bentuk koordinasi antar individunya misalnya? Apa ya? Misalnya tadi kan ibu-ibu PKK-nya seperti membuat kerupuk. Nah, kayak apa tadi bentuk interaksi antar individunya supaya pembuatan kerupuk itu berjalan dengan baik dan dapat dijual. Misalnya salah satu bentuk koordinasinya seperti apa? Di Pembangunan lebih demokratis. Apakah diaman aja batu langsung jadi misalnya kerupuknya, atau misalnya apa yang mereka lakukan koordinasi yang seperti apa sehingga kerupuk itu bisa dijual? Dipasarkan. ada arahan. Iya. Misalnya ada arahan dari ketua komunitas, yang ini harus melakukan apa, yang ini harus melakukan apa. Berbagi tugas. Iya, berbagi tugas itu yang dinamakan Berbagi koordinasi tugas. antar individu. Sehingga tadi dapat membuat suatu barang. Kemudian Ibu lihat lagi lah siapa di sini.
Tadi 12/3. Kita masuk ke... Nah, 12/4 Subhananggraini. Nomor 2, Kak, Bu. Yang nomor 2 ya. Antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. Ya, misalnya bentuknya seperti apa? Komunitasnya apa? Kemudian bentuk yang saling memberi semangat dan motivasinya seperti apa? Ini bebas lah. Misalkan membantu orang banyak itu kayak uyuh, kayak anaknya itu anak belajar kayak tapi kawannya tuh kayak memberi semangat, ini biasa membantu orang. Putus-putus suaranya. Apa tadi? Subhana? Komunitasnya tadi apa? Kayak kayak Karang Taruna Desa tuh ada loh, Bu. Ah ya, Membantu kayak sumbangan biasa Membantu. banjir. ya. Kayak saling memberi semangat untuk membantu orang. Ya, baguslah Subhana. Ya tadi saling memberi semangat dan motivasi tadilah. Kan pasti ketika para relawan itu membantu, pasti mereka sambil juga memberi semangat dan motivasi kepada korban yang terkena musibah banjir. Kemudian yang nomor 3, Ibu lihat lagi sini. Subhana sudah. Galih Rakasiwi. Galih Rakasiwi. Ya, Bu. Ya, silakan baca yang nomor 3. Mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Ya, misalnya contohnya apa? Oh ya, bagi yang hanyar masuk belum Lu nanya absen. masuk, gue. Hah? Hanyar masuk kah? Itu dia. Sudah lah, misi absen, nama dan kelas di chat Zoom. Oh iya, Deno. Nah, jadi masukkan di situ. Oh, hanyar masuk kah? Jaringannya lelet banget, gue. Repetir. Tuh, ada jawabannya. Kalau yang ini tadilah mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang. Ini kalau contohnya adalah misalnya seperti ibu-ibu PKK tadilah, mereka kan diberikan pelatihan untuk membuat sesuatu, misalnya barang dan sebagainya. Itu berarti untuk peningkatan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat memanfaatkan memanfaatkan waktu, kemudian memanfaatkan hasil dari pelatihan tadilah untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Nah, ini 10 menit lagi. Bagi yang belum absensi, silakan diisilah absensinya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang nomor 5.
Nomor 4 kan nomor 5? 4, Bu. Empat, Ya, Bu. nomor 4. 4, Bu. Is 2 sudah. Nah, nomor 4. Siapa lagi ada sini lah? Ya, Adwa Rizka. Hadir, Bu. Ya, silakan baca nomor 4. Mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok, baik dari bidang ekonomi maupun sosial. Iya. Misalnya contohnya seperti apa? Contoh yang Ibu PKK tadi, Bu, mengadakan latihan kerja, pembuatan kerupuk, kayak itu, Bu. Iya. Jadi inilah bagus. Jadi dapat meningkatkan bidang ekonomi maupun sosial mereka. Kalau sosialnya kan pasti ketika ekonominya meningkat, sosialnya juga akan meningkat statusnya lah di mata masyarakat. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ini. Muhammad Ansor Palahi. Penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Nah, misal contohnya seperti apa? Penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Misalnya komunitasnya apa, kemudian sumber daya alam yang digunakannya seperti apa. Ibu berikan contoh komunitasnya, misalnya komunitas nelayan. Nah, sudah. Berarti penggunaan sumber daya alamnya seperti apa? Laut. Ansor pernah ke pantai? Mana Ansor nih? Pernah, Bu. Iya. Pernah melihat cenderamata lah? Belum. Cenderamata yang dijual misalnya ke pantai mana, Ansor? Mana Ansornya nih? Pantai Batakan. Ya, Batakan. Biasanya ada kalau cenderamata yang dijual oleh penduduk sekitar pantai situ. Misalnya I Love Batakan, gitu-gitu. Itu terbuat dari apa? Ini biasanya dari kerang. Dari apa? Dari kerang, kulit kerang. Iya, kulit kerang. Nah, berarti kan itu inilah yang nih, penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Kerangnya itu dijual, dalamnya tadilah, kemudian kulitnya itu dapat digunakan lagi untuk cendera mata sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, ini contohnya. Kemudian nomor 6. Lagi ya. 4 menit lagi nah. Habis waktunya. Yang belum absensi lah, silakan diabsensi. Soalnya kalau yang kada absensi berarti tidak termasuk inilah. Tidak termasuk hadir berarti.
Karena kalau yang hadir juga ada penghargaan nilainya lah. Soalnya kan ada pengorbanannya, jadi ada rewardnya juga. Ya, nah nomor 6 ini apa lagi ya? Ibu lihat di sini. Nah, Nurjana. Nurjana. Mana nih? Halo Nurjana. Ada kah? Putik. Putik Dwi Nurmala. Putik. Mana orangnya nih? Nurul Sari. Tadi suara siapa? Putih kan Nurul kah? Cuma enggak, banjir, banyak orangnya. Nurjana tuh gue, Nurjana. Nurjana tuh gue. Nurjana kah? Ya, Suara tadi Nurjana, berarti yang Boy. pertama lah Nurjana. Mana Nurjana? Halo. Jaringannya tuh gue Keluar, boy. Ya kan? keluar kayaknya tuh. Keluar. Nah. Rati? Sebentar. Ada juga kah? Muhammad Fairuz Abdillah. Mana Fairuz? Ya, bacakan yang nomor 6. Nomor 6. Di mute dulu. Nah tuh masih tuh ada kedengaran di mute. Ya. Silakan dibaca. Nomor 6 nih di anunya ada proses apa? Waktunya para habislah. Ya, berarti nanti kita